Hai, nama saya Luciana Sandra. Dari 11-2, saya di sini akan merangkum bab 1 tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan dinamika Pancasila. Pertama, harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Apakah teman-teman tahu makna dari konsep hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia yang tidak dapat dilanggar dan dipisahkan. Hak asasi manusia bersumber pada pokok pikiran yang terdalam dalam kitab suci yang menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan hak dan kewajiban yang sama. Tuhan melarang memperlakukan manusia dengan sewenang-wenangnya. Untuk mendapatkan pemahaman pengertian hak manusia, ada baiknya kita memperhatikan fakta berikut. 1. Orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain ataupun nyawa sendiri sekalipun. Jika terbukti melakukan, negara akan mengenakan tindakan hukum. 2. Tidak ada bangsa manapun di dunia ini yang mau dijajah oleh bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajah tersebut. 3. Tiada seorang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya, lahir maupun batin. Sekarang, kamu sudah mengerti kan arti dari hak asasi manusia? Menurut Kuntujuro Purwopranto, menurutnya, HAM adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau asasi. Hak-hak yang dimiliki setiap manusia berdasarkan kodratnya yang pada dasarnya tidak akan bisa dipisahkan sehingga bersifat suci. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1999 menerangkan bahwa HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan, di mana hak tersebut merupakan anugerah yang wajib dihargai dan dilindungi oleh setiap orang untuk melindungi harkat dan martabat setiap manusia. Nah, sekarang kita berlanjut pada ciri-ciri khusus. Selanjutnya, ciri-ciri khusus HAM adalah 1. Hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi yang semua umat manusia sudah ada sejak lahir. Jadi sejak bayi kamu sudah punya HAM. Bahkan sejak kandungan kamu sudah punya HAM. 2. Universal. Yang artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, gender, ataupun perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil, politik, ataupun ekonomi, sosial budaya, dan budaya. Lalu, kamu perlu ketahui hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan dan memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara dan kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Lalu, yang ketiga, Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesepakatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Nah teman-teman, bagaimana membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia? Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois dan terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban yang sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Kita beralih kepada sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pertama, hakikat demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari mana? Teman-teman tahu dari bahasa mana? Ya, bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintah sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi.
Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dalam sebuah negara, demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip politika yang membagi 3 kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk diwujudkannya dalam 3 jenis lembaga negara yang saling lepas dan berada dalam peringkat yang sejajar atau sama lainnya. Nah, kita berlanjut pada prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan secara lembaga. Yang kedua, terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir adalah menjamin tegaknya keadilan. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3. adalah mewujudkan rasa keadilan sosial, 4. Pengembalian keputusan dengan musyawarah mufakat, 5. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan yang terakhir adalah menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, selanjutnya, teman-teman harus tahu pentingnya kehidupan yang berdemokrasi. Apa saja itu? Pertama adalah persamaan kedudukan di muka umum. Hukum itu mengatur sebagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh dipandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu selanjutnya adalah partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintahan dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Selanjutnya ada distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Lalu selanjutnya ada kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang berdemokrasi, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana kita sebagai negara yang berdemokrasi